Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa mitahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bidarain amin. Kata Abu Madyan radhiyallahu anhu, saya tiada mati, siapa-siapa tiada mati daripadanya pasti ia tidak melihat akan Tuhannya. Yaitu dengan menghilangkan nafsunya yang kejahatan. Kata Al-Ustaz Abu Abbas radhiyallahu anhu, tidak dapat orang masuk menghadap Allah melainkan dengan melalui salah satu daripada dua pintu. Pertama, mati yang haisi, yaitu mati yang sebenarnya, bercerai roh dengan badan. Kedua, mati maknawi, yaitu mati nafsunya daripada hawa dan barang yang diingininya. Mati yang kedua inilah yang dimaksud oleh ahli gulungan di jalan tarekat ini. Jadi telah berkata Abu Madyan radhiyallahu anhu, siapa-siapa tiada mati dari dirinya pasti ia tidak melihat akan Tuhannya. Maksud beliau di sini ada dua kematian kalau menurut Ibnu Abbas, kalau menurut Abul Abbas, Ustadz Abul Abbas. Seperti yang ulun terangkan yang beberapa lalu lewat yang dahulu, bahwasanya kita hidup ini mempunyai dua kematian. Satu yaitu mati pada hakikat, yang kedua mati pada sebenarnya. Dua jalan inilah kita akan menemui atau bertemu dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, atau melihat dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ilmu hakikat, untuk mencapai ma'rifah, artinya mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, mestilah seseorang itu menafikan apa yang ada di dalam dirinya atau yang dia rasakan pada dirinya. Dalam artian bahwasanya dia mematikan dirinya secara hakikat, barulah dia itu bisa merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, merasakan bahwasanya Allah itu maha hidup, merasakan bahwasanya Allah itu maha kuasa, merasakan bahwasanya Allah taala itu maha mengetahui dengan cara mati secara hakikat. Jadi sidin pintu daripada salah satu untuk kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita melalui dua pintu ini, yaitu pintu kematian yang sebenarnya dan pintu kematian secara hakikat. Dalam artian kita jersidin, yaitu mati nafsunya, mematikan nafsunya daripada hawa dan barang yang diinginkannya. Kalau dalam orang berilmu hakikat, yaitu menafikan, memanakkan sifat-sifatnya, yaitu sifat tujuh. Ujar kita rancak itu kita belajarlah, yaitu menafikan sifat tujuh, la qudrata, la iradata, la hayata illallah. Seberataan itu. Kalau di dalam tauhidul apalnya, mentauhidkan apalnya, bahwasanya dia tidak mempunyai apa, tidak mempunyai sifat, mempunyai zat illallah, kecuali seberataan itu diulah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada pada diri kita ini tidak lain dan tidak bukan adalah mazhar kenyataan Allah Subhanahu wa taala, mazhar kenyataan sifatnya, mazhar kenyataan apalnya. Jadi kita itu harus memusahadakan, memasrahkan, merasakan, meyakinkan bahwasanya nyata pada diri kita ini tiada ada yang mawujud sedikit pun, tiada ada yang berkehendak
berkehendak sedikit pun, tiada ada mengetahui sedikit pun kecuali bahwasanya sabarataan itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita musahadakan, itu yang kita tafakurakan, itu yang kita ingatakan, itu yang kita rasakan, itu yang kita yakinakan pada diri kita ini benar-benar bahwasanya zahir dan batin kita ini adalah sabarataan itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya seperti itu, memusyahadakannya. Caranya meyakinakan bahwasanya la tataharaku zarra illa biiznillah. Ada kawa kita ini bergerak. Arti bergerak itu memperbuat. Di dalam memperbuat itu tentu ada sifat ilmu hendak memperbuat. Tentu ada kehendak kita hendak memperbuat. Sabarataan apal itu tidak terjadi kalau ada sifat iradat, kudrat, ilmu kita hendak memperbuat itu. Nah, kudrat fa'il itu kada terbuat terjadi, pekerjaan itu kada terjadi kalau kada ada sifat tadi. Jadi af'al itu tidak muncul, panakan af'al itu, hilangkan af'al itu. Af'al ku ini, bergerak ku ini, berjalan ku ini, berdiam ku ini, berbaring ku ini, berdiri ku ini, berjalan ku ini, sabarataan kada ada kalau kada ada sifat hendak berjalan, hendak guring, hendak berdiri, hendak bergerak. Walhasil sifat itu dua aja, yaitu bergerak dan berdiam. Bila bergerak itu berarti ada kehendak, ada ilmu, hendak bergerak. Berarti sifat itu namanya. Adapun gerak ini namanya apalah, apal ini kada terjadi kalau kada ada sifat. Jadi sifat kita ini nah apal ini panakan pada sifat. Oh, aku ni kada kau bergerak, amun aku ni kada berisi sifat. Sifat ku ni kada ada dan apal ku ni mun kada ada zat. Ya kau saja. Artinya kada terjadi gerak kalau kada ada sifat. Oh, sifat dan apal ni kada ada kalau kita ini kada ada berisi zat. Zatnya kada ada, bandanya kada ada. Mana ada dilihat bisanya apalnya, bisa dilihat membarangnya kada ada. Bandanya zat tu mana ya? Zatnya batang tubuh kita ini. Kalau ini bergerak berarti ini zatnya dah. Kalau nya bergerak berarti ini zatnya dah. Jari ini zatnya. Gerak ini apa namanya? Yang menggerakkan ini sifat. Paham biar sudah? Itu dirasa makan di awak kita. Sebijian badan kita ini bergerak dan badiam kita ini kada lepas daripada sifat dan af'al dan zat. Dan zat itu kada ada, amunnya kada ada roh, iyalah. Amunnya kada hidup. Amunnya kada hidup. Batang tubuh kada ada, mati. Orang mati maulah bergerak. Nah, itulah namanya mati pada hakikat. Matikan diri kita ini. Jersidin kalau hendak bertemu Tuhan, nyatakan diri kita ini bahwasanya diri kita ini kada hidup, mati secara hakikat. Orang mati secara nanghisin dan secara nyata aja, munnya kada bisi roh, kada lagi bergerak. Amunnya bergerak kada mati namanya, usah munnya bergerak buka tukang mandi. Ini yang kada bergerak lagi, mati maksudnya pada hakikat kita itulah. Pada hakikatnya kita ini kada ada berisi apa, kada berisi roh. Kada ada berisi roh, berarti gerak dan diam kita dan zat kita ini majar apa namanya? Majar roh. Kenyataan daripada roh. Iyalah. Amunnya bergerak berdiam ni kada ada, berarti roh kita kada ada. Berarti kita ini kenyataan daripada roh. Iyalah. Duduk kita ini kenyataan dari roh. Bepandir kita ini kenyataan dari roh. Mustahil pun kita kada berisi roh lalu bepandir. Ada orang bepandir kalau dia kada berisi roh. Jadi kita ini kenyataan daripada roh. Roh itu diperbuat oleh Allah Ta'ala, diulah oleh Allah Ta'ala. Ya Allah saja. Diulah kata ditiupkan kah? Ditiup tu kata-katanya wa nufiha fi suri. Artinya diulah, khulika, dijadikan roh itu. Dijadikan, ditiupakan lawan kita, artinya dititipakan, diulah lawan kita. Sabarataan itu diulah. Berarti roh itu diulah oleh Allah Ta'ala. Amun roh itu diulah Allah Ta'ala, berarti roh itu dipanakkan pada apal Allah Ta'ala. Diulah itu artinya perbuatan, berarti itu adalah apal Allah Ta'ala. Berarti diri kita sebijian ini lah majar kenyataan apal Allah Ta'ala. Hampir majar kenyataan roh pulang. Paham ben? Jadi kita ini majar kenyataan apa Allah Ta'ala. Jadi sebijian apa Allah Ta'ala itu apa ngarannya? Rahmat namanya. Amun kada rahmat Allah Ta'ala, apa itu kada keluarnya. Amun kada rahmat Allah Ta'ala, kada dijadikannya. Nah, dijadikannya kita ini adalah rahmat Allah Ta'ala. Roh itu dijadikan karena rahmatnya Allah Ta'ala. Lalu nampaklah diri kita ini. Berarti nampak diri kita ini kalau kita kada bisa musahadahnya lewat tauhid, rasakan aja.
bahwasanya kita inilah, diri kita inilah adalah rahmat Allah Ta'ala sebijian. Rasakan diri kita ini rahmatnya. Bagarak tuh kita pandang rahmat Allah Ta'ala. Bakijib mata kita pandang rahmat Allah Ta'ala. Artinya bukan kita. Bila rahmat Allah Ta'ala itu berarti dikaruniakan lawan kita, diberi lawan kita. Amun diberi berarti kita kada bisi apa-apa. Mati namanya kita pada hakikatnya. Artinya mun kada bisi apa-apa berarti titipan. Bila titipan berarti itu kada ampun kita. Berarti sebagian kita ini kita rasa makan aja. Kita yakinakan bahwasanya diri kita ini bukan ampun kita. Tapi di dalam hati kita, pandangan rohania kita, pandangan batin kita, pandangan basiriyah kita nyatakan bahwasanya sebagian awak kita ini adalah rahmat Allah Ta'ala. Sebagian. Amuninya bisa nang lewat tauhid. Seberataan awak kita ini adalah mazhar, kenyataan, bukti adanya Allah Ta'ala itu mempunyai sifat, mempunyai afal dan mempunyai wujud yang menjadikan kita ini. Paham kira-kira sampai situ? Itu hanya memusahadahkan namanya, mentapakurakan namanya, menyaksikan hanya kita, menyaksikan diri kita ini adalah mazhar kenyataan Allah Ta'ala. Itu hanya menyaksikan. Hanya menyaksikan, hanya pian nyatakan. Amun pian nyatakan, pian lihati diri kita ni lah, pian nyatakan lihati bujur-bujur bahwasanya aku ini benar-benar kada maujud. Yang maujud ini sebenarnya adalah afalnya Allah Ta'ala, mazhar kenyataannya Allah Ta'ala. Paham dulu sampai situ. Jadi kita menyaksikan, menapukurakan tuh, melihat rahmatnya nih, melihat itu adalah kenyataan afalnya Allah Ta'ala. Satu, itu hanya pian mesrakan. Nah, memasrakan ini kayak apa? Nah, ini dah memasrakannya lewat nafas, lewat zikir. Boleh zikirnya la ilaha illallah, boleh. Pian lihati bahwasanya nama zikir ini, nama zikir, nama merasakan zikir ini, sabaratan itu tidak bisa kita lakukan kecuali itu adalah rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi yang berzikir ini kita rasakan rahmatnya Allah Ta'ala. Yang kita pandang, yang kita yakini bahwasanya diri kita ini sabaratan rahmatnya Allah Ta'ala. Itu kalau zikirnya la ilaha illallah. Kalau zikirnya zikir hakikat langsung Allah aja di dalam hati, Allah itu dinyatakan aja di dalam hati bahwasanya la qudrata illallah. Allah, bila ada timbul rasa kita mempunyai Allah, rasakan aja di dalam hati Allah. Sebaratan itu dinafiakan, ditimbulkan. Allahnya ditimbulkan, jangan kita ditimbulkan. Supaya apa? Benar-benar kita tadi mati pada hakikatnya. Seperti itu. Kalau kada bisa juga dengan zikir Allah tadi, dengan zikir nafas. Yaitu dengan nafas kita rasakan, kita tarik nafas kita nih, lewat nafas, lewat hidung kita tarik, kita pejamkan mata kita rasa makan di dalam hati kita itu, kita rasakan detuk jantung kita itu, kita rasakan bunyinya Allah. Kita nahan nafas bahwasanya la maujuda ilallah, la hayyata ilallah, la qudrata ilallah. Kita rasakan bahwasanya diri kita ini kada maujud, kita rasa makan, kita yakinkan di dalam hati, kita masrakan melalui darah kita lalu rasakan melalui perasaan kita rasakan melalui nafas kita tadi, bahwasanya mengalir di ujung rambut sampai ke ujung kaki tadi, bahwasanya kita itu tidak ada maujud kecuali yang hidup itu, yang nyata itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu kita buka mata kita lihati diri kita, keluarkan Allah, kita lihati diri kita ini bahwasanya adanya aku ini diadakan oleh Allah Ta'ala, dijadikan oleh Allah Ta'ala, digerakkan oleh Allah Ta'ala. Kita lihati aja batang tubuh kita ini, kita lihati pelan-pelan, kita rasa makan sambil mengeluarkan Allah itu Allah. Kita lihati diri kita ini ada aku ini dijadikan oleh Allah Ta'ala. Atau kita lihati kenyataan diri kita ini adalah benar-benar afalnya Allah Ta'ala. Rasakan terus seperti itu sampai kita merasakan tidak mempunyai afal, tidak mempunyai sifat, tidak mempunyai jat.
derajat. Dalam artian bahwasanya kita bergerak berdiam kita itu sudah melihat kebesaran afalnya, melihat sudah kebesaran sifatnya, melihat sudah kebesaran kenyataan daripada adanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita ini. Lalu kita tuh merasa asik di waktu itu. Bila kita merasa asik, bila kita merasa nyaman, kita bergerak nyaman, kita melihat batang tubuh kita ini nyaman, kita ini bergerak sedikit, jatah jali sudah. Ada merasa kita lagi yang bergerak, maka dalam keadaan seperti itu namanya kita fana, namanya fana fillah, namanya fana pada afalnya, fana pada sifatnya. Karena apabila kita sudah tajali itu nyata, kita ini sudah kada merasa apa-apa lagi. Sudah kada merasa apa, sadar ja kita itu, bukan kada sadar lah, cuma asik namanya, asik kita itu, dalam keasikan itu. Itu namanya terbuka, namanya pintu ma'rifahnya lah. Jadi kalau kita berzikir itu misalnya pian merasakan lezat sudah berzikir, itu pian sudah mulai merasakan namanya terbuka futuhat, namanya terbuka, namanya lajatul batiniyah, namanya beribadah itu terbuka kelezatan batin sudah. Nah bila sudah terbuka kelezatan batin itu biasanya pian rasa dekat dengan Allah Ta'ala sudah, rasa hampir dengan Allah Ta'ala sudah, rasa Allah Ta'ala tuh kayak berhadapan sudah, perasanya tuh namanya tuh syahadah namanya. Kita tuh kalau beribadah lah bilanya nyaman, rasa dekat kita tuh, rasa diperhatikan Allah Ta'ala tuh kita kalau sudah nyaman, zahirnya ikhlas, batinnya tuh nyaman. Batinnya nyaman, Allahu Akbar, rasa diliputi, rasa ada, rasa dilihati. Itu namanya syahadah namanya. Syahadah itu didapat setelah batinnya kita ini lezat memandang daripada diri kita tadi itu, bahwasanya memandang ini rahmatnya Allah Ta'ala. Ikhlas jadinya kita itu dalam beribadah, lalu kita tuh merasa kita itu rasa dekat dengan Allah Ta'ala tadi itu makamnya syahadah sudah. Bila makam syahadah itu diterusakannya lagi dalam syahadah tadi, merasakan tadi sama dengan kita tadi, kita rasakan dulu diri kita ini adalah kebesaran afal dan sifatnya. Bila sudah merasa dekat, rasa benar apalnya sudah lawan diri kita ini, lalu kita merasa melihat sudah. Nah itu terbuka namanya futuhat, terbuka ma'rifah namanya, pintu ma'rifah. Jadi kalau kita terbuka pintu ma'rifah itu kita merasa kada lagi mempunyai apal. Yang kita lihat itu adalah kesempurnaan apal Allah Ta'ala. Sehingga waktu kita bergerak itu kita langsung zahir, pian. Langsung zahir, langsung terbuka hakikatnya. Langsung lezat kita memandang itu. Langsung nampak tajali namanya. Langsung tajali, langsung nampak namanya. Kita itu. Jadi setiap gerak kita dan diam kita ini terbuka langsung asrarnya. Rahasia daripada gerak kita itu. Arti rahasia itu rahasia dari gerak kita, asalnya yang terhijab, asalnya kita yang memandang, timbul kita melihat yang dipandang itu. Dengan apa melihatnya tadi? Dengan pandangannya, bukan dengan pandangan kita. Jadi kalau sudah panah itu artinya akal kita diambil, basariah kita diambil, sifat basariah kita diambil, lalu pandangan kita ini dengan pandangannya, perasa kita ini dengan perasanya. Itu kalau orang itu sudah mesra dengan rumah irama lah, rasanya pang duduk sudah di muka itu rumah irama, kan tidak orang lagi. Inya panah dawan rumah irama, sebijian diluputinya ada oleh rumah irama, padahal bernyanyi kan bisa orang ini. Bernyanyi aja kan bisa, cumanya rasa diliputi rumah irama deh. Seikungan rasanya aja bernyanyi. Suara nang keluar dari mulutnya tuh nah mirip dengan rumah irama. Padahal ada suara rumah irama cempring pada rumah irama. Cuma ngaranya mesra itu seperti itu. Mesra itu sebijian, artinya kalau kita dilihatkan kejamalan, kesempurnaan daripada af'al Allah Ta'ala, maka setiap sesuatu yang kita pandang itu menjadi sempurna. Jadi sempurnanya, ada mau ada sempurna. Biar melihat apapun pian sempurna. Pandangan pian itu sempurna karena bukan pian lagi yang memandang. Karena pandangannya itu dengan kesempurnaan. Karena di alam ini kadang Allah Ta'ala itu menciptakan yang tidak sempurna. Semuanya sempurna di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Di dalam kudrat dan iradatnya Allah Ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang tidak sempurna dijadikan oleh Allah Ta'ala. Ini tuh pincang guru, itu pandangan kita. Pandangan kita sama orang itu karena musibah. Kita ini menganggap orang karena musibah itu bala.
Tetapi di pandangan Allah Ta'ala bisa kada bala. Contoh yang sering ulun padakan, kurang tuh sakit gigi bangkak seharian ya lah Ustaz Najib. Kita memandangnya bala, tetapi Allah Ta'ala itu kada bala memandangnya, tapi memberikan rahmat terhadap orang itu. Di mana memberikan rahmatnya? Orang itu kada pernah berzikir dengan Allah Ta'ala. Supaya ingat dengan Allah Ta'ala, diberi dulunya sakit gigi. Ya semalaman tuh, ya Allah, ya Allah. Itu berarti rahmat namanya, bukan bala. Tetapi rahmat kita aja yang memandang bala. Tetapi pandangan Allah Ta'ala ada. Maksud Allah Ta'ala itu aku memberikan rahmat ikam tapi dalam bentuk yang berbeda. Ada mesti amas pang datang dengan kita. Ada. Nah, tapi dengan kayak itu maksudnya rahmatnya adalah orang itu jarang diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengingat lawan Allah Ta'ala itu jarang. Biarpun orang itu sehat, walaupun mulutnya bagus, jarang orang itu mau berzikir. Kenapa? Karena zikir itu adalah taufik daripada Allah Ta'ala yang mampu orang itu berzikir. Begitu juga dengan hati kita ini. Hati kita ini dimuat seberataan makhluk kita bisa memuatnya. Hati kita ini. Tapi manakala Allah Ta'ala menghendaki bahwasanya hati itu harus ingat dengan Allah Ta'ala, maka dikeluarkanlah sesuatu yang ada di hatinya itu, baik secara paksa maupun secara lemah lembut Allah Ta'ala mengeluarkannya. Kita sayang benar dengan mobil, hilang mobilnya. Asalnya seharian tuh nggak ingat akan mobil aja. Hari ini karena mobil itu hilang, lalu kita berdoa seharian, ya Allah, dengan sungguh-sungguh. Penuhlah hati itu dengan bertakarub dengan Allah Ta'ala. Asalnya tidak ada bertakarub dengan Allah Ta'ala sama sekali. Sehari ini lupa-lupa aja dah. Ada tahu urusannya. Seolah-olah ini maha kaya sudah. Ada bahajat lagi dengan Allah Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala, aku hendak membuktikan dengan ikam. Dihilangkanlah Allah Ta'ala, dihilangkanlah oleh Allah Ta'ala tadi benda yang ada di hatinya tadi. Artinya yang dicintainya dicabut oleh Allah Ta'ala. Dicabut oleh Allah Ta'ala. Lalu dia merasa kehilangan. Lalu hati tadi yang asalnya seharian, semingguan, setahunan lupa dengan Allah Ta'ala, hari itu bujur-bujurnya ingat dengan Allah Ta'ala. Nang kada pernah sembahyang hajat itu sembahyang hajat. Nang kada pernah menangis berdoa. Artinya hatinya tuh bujur-bujur merasakan hendak dekat dengan Allah Ta'ala. Nah itu berarti rahmat tuh lawan kita. Kenapa guru ini mau keluar ini kok ambil sandal sidin kayak apa aja. Sayang ada sidinnya. Mencoba kan ya. Nah itu. Jadi kita ini dalam kita itu untuk Allah Ta'ala itu menghendaki kita ingat itu ada berbagai macam caranya. Nah orang yang seperti ini namanya orang yang dikehendaki Allah Ta'ala itu dekat dengannya, dengan sidin tadi itu. Nah itu kita ini kada bisa kalau kita itu ingat tuh kada bisa. Nah, makanya di sinilah kita itu harus menjalani dua kematian itu jadi sidin, yaitu mati secara nyata maupun secara hissi tadi ataupun secara hakikat tadi matinya. Halaman berapa tadi? Hah? Ya lah. Pertama jarsidin mati yang hissi, yaitu mati yang sebenarnya. Bil khurujir ruh, dengan mengeluarkan ruh daripada badannya. Yang kedua mati maknawi. Yang mati maknawi itu kan ada tingkatan-tingkatannya, caranya mengamalkannya. Di antara tadi yang ulun sebutkan tadi, baik dengan berzikir ataupun dengan bertafakur ataupun dengan musyahadah. Caranya mematikan diri kita tadi yang intinya adalah mengingatkan bahwasanya kita ini, hidup kita ini adalah anugerah daripada Allah Ta'ala atau rahmat daripada Allah Ta'ala. Yaitu yang kedua jarsidin mati secara maknawi, yaitu mati nafsunya, daripada hawa dan barang yang diingininya. Jadi sebenarnya itu bisa tadi jarulun yang kita inginkan tadi, supaya kita itu benar-benar mati berharap kepada Allah Ta'ala, tahu bahwasanya kita itu fakir berharap kepada Allah Ta'ala. Bisa aja sesuatu yang kita ingini itu diambil oleh Allah Ta'ala, supaya kita tahu bahwasanya diri kita itu fakir, Allah Ta'ala itu maha kaya. Berarti itulah. Jadi mati secara maknawi itu daripada hawa kita. Jadi kalau di dalam ilmu ma'rifat tingkatannya kita itu jangan sampai merasa ada. Berarti itu ya. Jangan sampai merasa ada. Bila kita ini merasa ada, kada mau ma'rifat. Bila kita ini merasa harap, kada mau kita itu ma'rifat. Sama merasa hebat. Dalam artian merasa hebat tuh aku nang beramaliyah. Makanya amaliyah kita ini bisa menghijab.
akan amaliyah kita itu, akan kita itu wasil kepada Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan memandang amaliyah kita, atau terpandang diri kita yang beramaliyah. Artinya kita merasa diri kita yang beramaliyah, berarti hidup ya. Maka harus dimatikan diri kita tadi. Artinya diri kita ini kawa beramaliyah itu ditulungi oleh Allah Ta'ala. Kita kawa mengucap amaliyah itu juga ditulungi oleh Allah Ta'ala. Walaupun di makam salik itu boleh aja kita beramaliyah itu niatnya untuk ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Boleh aja. Karena itu memang tujuan kita untuk mengenal Allah Ta'ala. Tapi jangan pian mengambil bahwasanya dengan amaliyah ini aku bisa ma'rifah. Terhijab pian. Beramaliyah aja. Kita beramaliyah, rasakan bahwasanya kita ini bisa beramaliyah itu ditulungi oleh Allah Ta'ala. Itulah makamnya orang salik. Kalau orang makamnya awam itu inya beramaliyah. Ika mun kada aku beramaliyah ini kan mungkin sugih. Hanya itu karena amaliyah ko niam di amaliyah ko amaliyahkannya jadi sugih. Kemana aku beri amaliyahnya? Hendaknya kawan menurusan sugih. Diberilah amaliyah lawan kawan tadi. Bukannya bertambah sugih malah bertambah bangkrut kawan tadi. Kenapa? Karena setiap amaliyah itu kada sama diberikan Allah Ta'ala fadilat dan anunya ada sama. Pian nih berdua lahir bersamaan. Ada sama akal berdua tuh. Walaupun separuh. Ada sama dengan ulun dan Ustaz Najib nih sama. Beramaliyah sama. Belum tentu hasilnya sama. Baca surah Waqiah ulun sama, membaca surah Waqiah waktunya sama, gurunya sama, maijajahkannya sama. Belum tentu hasilnya sama. Ujar guru ulun kita inilah duduk jasidin mengaji itu sama dengan buan pian ya. Mengaji jar guru ulun waktu belajar lah ilmu inilah, ilmu hakikat nih. Belajar nih jasidin sama kita. Duduk sama, jamnya sama, kitabnya sama jasidin. Seberatan itu jasidin berlain hidayahnya antara satu dan lain. Boleh jadi di antara seberatan ini bisa mengamalkan yang didengar daripada ilmu itu. Bisa jadi bulik nih langsung jar guru baca tasbih 100. Semua yang hadir tuh baca tasbih yang 100. Tapi samalah hidayahnya. Bisa kada sama. Ada yang sambil berjalan membaca, ada yang di kamar khusyuk, ada yang sambil melihat TV, kan berbeda-beda. Ada yang merasakan lezat, ada yang merasakan biasa saja di waktu beramaliyah. Sama dengan kita menuntut ilmu ini sama. Ada waktu duduknya khusyuk. Ada. Tapi rasa lawas. Ada khusyuk tapi merasa lawas. Ada juga yang merasa satu matnya aja, pengajian satu matnya aja, hanya Fatihah setuntung sudah aja, mengguring kita nyata harus bangun lebih anda orang. Nah, inilah ada berbeda-beda macam-macamnya seperti itu. Jadi walhasil ujar sidin kalau orang itu hendak bertemu dengan Allah Ta'ala dua macam. Yang pertama adalah mati secara sebenarnya, yang kedua mati secara hakikat. Nah yang pian perlu pelajari itu mati secara hakikat inilah yang pian pelajari supaya pian mendapatkan kema'rifahan. Bagaimana caranya? Yaitu satu aja. Kalau dalam tauhid kan tiga, yaitu memanakan pada apal, memanakan pada sifat, memanakan pada zat. Artinya jangan merasa mempunyai apal, jangan merasa mempunyai sifat dan mempunyai zat. Artinya batang tubuh kita ini sabarataan zahir dan batin adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dipandang ya sabarataan. Semuanya yang ada pada diri kita ini adalah rahmat Allah Taala. Ada usah berzikir banyak. Ada usaha karena bertafakur itu banyak pahalanya sudah. Bertafakur banyak sudah pahalanya. Tapi mau bertahlilan jangan seberatan. Ujar guru artinya bagus bertafakur aja. Jadi abdalu zikri falam annahu la ilaha illallah. Karena sebenarnya kata jepai artinya bertafakur aja gitu aja. Salah juga. Artinya ditempatkan di mana kedudukannya kita itu bertafakur, di mana waktu kita itu musyahadah, ditempatkan yang baik. Kalau orang ahli sudah walaupun sambil berzikir itu lebih bagus. Berzikir itu lebih bagus, banyak berzikirnya lebih bagus. Karena lah untuk menatapakan lezat dan rasa di dalam hati kita ini utamanya adalah mujahadah. Kalau pian mujahadah bersungguh-sungguh. Jadi walaupun kita kadang mengerti, kita itu berzikirnya dulu kuat-kuat, berzikirnya banyak-banyak. Berzikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak-banyak. Sebanyak-banyaknya. Lain orang tarikat. Tarikat dia ada ketentuannya. Ada yang semalaman tuh 70.000 ada.
orang tarikat itu yang semalaman 70.000. Waktu malam itu dia mengamalkan 70.000 zikirnya ada. Sampai apa? Sampai penuh hatinya ini. Sampai berbunyi jantungnya. Kalau ulun menyambat lah berbunyi di sini. Karena bila kita itu berzikir biasanya tuh berbunyi sini. Berbunyinya. Kalau kita banyak berzikirnya la ilaha illallah 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 illallah, itu banyak nanti itu karena banyaknya kita berzikir itu kita detak jantung tuh berubah Allah 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 Allah. Nah bilanya berbunyinya tuh Allah Allah Allah, tapi yang berdiam gak ada apa lagi. Berdiam gak ada apa lagi, rasakan aja Allah Allahnya mengalir turuti badannya Allah Allah Allah. Nah bila pian berdiam dia berbunyi terus. Itu kenapa? Karena sudah mesra namanya zikir itu lawan diri kita. Mesra sama orang tuh rancak bernyanyi aja lah. Bersairan kan aja lah. Mendengar musik sedikitnya aja. Lagunya ada di dalam hati itu. Nah kayak itu juga kalau sudah mesra zikir tadi itu pian melihat gerak piannya sudah menjadi berzikir sudah. Nah, bunyi dah mendengar bunyi apa aja pian jadi zikir sudah. Menjadi zikir. Nah syukur-syukur pian kena didengarkan langsung. Bila mendengar ini langsung berbunyi Allah Allah kalimatnya. Melihat ini Allah, mendengar bunyi ini Allah Allah, bunyi knalpot kendaraan Allah Allah, bunyi sandal pian Allah Allah. Wah itu mesra sudah namanya. Mesra sudah zikir pian itu zahir dan batin namanya. Zahir dan batin. Karena batinnya tadi itu bunyinya itu masuk inilah langsung diulahnya menjadi itu. Kalau kalimatnya Allah 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 yang masuk ini bunyinya Allah, walaupun bunyinya tetap bunyinya Allah Allah. Kenapa? Karena mesinnya di situ bunyinya itu. Allah 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 Allah. Bunyi apa aja nanti. Jadi pian kada perlu lagi musyahadah. Kenapa? Karena itu namanya terbuka sudah pintu zikir namanya. Pintu zikir pian terbuka sudah. Jadi pian kada mau lagi muyak mendengar apa-apa nih. Nah, kena adalah rasa muyak ada. Yang rasa muyak. Rasa muyak itu misalnya kada mesranya dengan diri kita, lalu kita kan rasa muyak mendengar orang nih muyaknya. Ributnya aja kita itu. Nah, pian tarik napas bujur-bujur. Bunyikan lagi yang itu, rasa makan lagi yang itu. Maka pian asik pulang mendengar itu. Jadi setiap kali kita lupa, kembali akan bahwasanya itu seberataan adalah mazhar kenyataan afal dan sifatnya Allah Ta'ala, baik yang ada pada diri kita ataupun yang di luar daripada diri kita, baik yang bunyi kita dengar dari mulut kita ataupun bunyi yang di luar dengar daripada mulut kita, kita rasakan itu seberataan. Jadi itulah caranya kita musyahadah secara zahir dan batin, supaya kita mesra dengan kalimat Allah itu dulu, supaya kalimat Allah itu mesra kita itu. Nanti kalau sudah mesra dengan kalimat Allah Ta'ala itu bagarak badiam kita mendengar ini mendengar itu semuanya mesra kita. Nah caranya seperti apa? Salah satunya adalah dengan bertafakur, berkhalwat, dengan cara berkhalwat untuk memesrakannya itu berujlah. Berujlah itu, berujlah itu kan mesti kita itu harus nang sekian hari berujlah kada. Bertafakur itu bisa aja kita itu habis sembahyang kah. Nah itulah, atau kita berunjun kah, yalah sambil berunjun bersunyi itu bertafakur, berdiam seharian berunjun kada ada ulihan. Bertafakur aja gawian. Ada juga orang sambil berunjun itu mahayal orang, kuat orang bertafakur, kuat orang. Nah itulah. Jadi banyak caranya, maksudnya cara kita itu memesrakan supaya musyahadah kita itu jadi, supaya kita suhud kita itu jadi, supaya dia itu mesra dengan diri kita, supaya mesra dengan apal kita, supaya mesra dengan batang tubuh kita tadi, yaitu senantiasa siasa kita ini dalam keadaan musyahadah dan muraqabah. Musyahadah itu artinya memandang kebesaran Allah Ta'ala, melihat yang banyak ini asalnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, muraqabah berasa bahwasanya semua yang ada di alam ini termasuk diri kita ini tidak lepas dan tidak bisa lepas daripada dilihati, diawasi, dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu namanya muraqabah namanya. Jadi kalau kita musyahadah ini memandang ciptaannya, kita pandang kebesaran Allah Ta'ala menjadikan alam ini, semua yang banyak ini semuanya asalnya satu, yaitu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang menjadikan sebaratan itu. Berarti seluruh alam yang kita pandang, gerak dan diam kita ini, semuanya itu adalah mazhar kenyataan daripada afalnya Allah Ta'ala. Yang kedua, kita memandang bahwasanya yang banyak ini timbulnya daripada yang satu. Yang satu ini yaitu
menjahirkan yang banyak. Artinya suhudul wahdah fil kasrah fil wahdah. Jadi dalam pandangan kita itu kalau mensuhud namanya musyahadah. Tetapi kalau kita merasa bahwasanya diri kita yang banyak pada diri kita ini, mendengar, berdiam, macam segala yang ada pada diri kita ini, urat, bulu, tulang sumsum, sabarataan yang banyak pada diri kita ini, sabarataan itu kada lepas daripada ilmunya, kudratnya Allah Ta'ala. Kita rasakan bahwasanya diri kita ini diliputi oleh ilmunya Allah Ta'ala, diliputi oleh kudratnya Allah Ta'ala, diliputi oleh rahmatnya Allah Ta'ala. Imdad tidak lepas daripada imdadnya Allah Ta'ala. Rasakan itu bahwasanya kita ini seolah-olah di dalam genggamannya Allah Ta'ala, di dalam pandangannya Allah Ta'ala zahir dan batin, di dalam ilmunya Allah Ta'ala secara zahir dan batin. Rasa diliputi oleh ilmunya, rasa diliputi oleh samanya, rasa diliputi oleh basarnya Allah Ta'ala, diliputi oleh sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Kita merasa hilang di dalam sifat itu, merasa hilang di dalam kebesarannya tadi, maka kita itu dalam keadaan senantiasa namanya muraqabah, senantiasa kita itu di dalam hadratullah, di dalam ilmunya, di dalam hatarullah, di dalam hatarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bergerak berdiam kita ini kadawani kita itu karena merasa dilihat oleh Allah Ta'ala, merasa diketahui oleh Allah Ta'ala, dan merasa bahwasanya kita ini kada bisa bergerak dan berdiam kecuali itu atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa makan melalui napas kita, mesrakan melalui gerak kita, mesrakan dan yakinkan melalui perasaan kita bahwasanya seluruh yang ada di dalam diri kita ini, di luar dan di dalam diri kita ini, kada lepas daripada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa seperti itu, tenggelam terus seperti itu. Bila kita bergerak, wah kayak ini nak bergerak kayak ini, kita ingatkan bahwasanya bergerak kita ini, kita rasakan bahwasanya ini kada terjadi bergerak ini, kada terjadi bergerak seperti ini kecuali seberataan itu kada lepas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada ilmunya Allah Ta'ala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allahu khalaqakum, Allah telah menjadikan kita, wa ma ta'malun, dan apa yang engkau kerjakan. Ta'malun itu artinya dawam, misalnya dawam, hal fil istiqbal, namanya dawam namanya. Ada bisa lepas kita itu dalam ilmu hakikat seperti itu. Jadi kita menarik nafas dirasakan. Yang paling nyaman itu sebenarnya yaitu melalui zikir nafas, yaitu mematikan diri kita secara hakikat itu, yaitu melalui zikir nafas yang paling nyaman. Tapi orang itu berbeda-beda lah. Adanya berdiamnya, berdiam, pandangan ini kayak kosong ya. Tapi dia itu merasakan dirinya tuh di dalam kekosongan itu, di dalam hadrah kekosongan itu. Dia merasakan bahwanya dalam kekosongan ini tuh berdiam, berdiam di situ kada, berdiam di situ kada, berdiam di atas kada, di bawah kada, berdiam di sini kada. Tapi yang dirasakannya tuh dia tuh rasa diliputi aja, berdiamnya, tapi rasa diliputi aja, nyaman. Itu duduk kan berapa jamnya tahan itu, rasa sana berdiam. Tapi rasa kita ini rasa diliputi terus. Itu biar kada merasa apa-apa kalau berduduk. Kalau berdiam biar kada merasa apa-apa, nyaman aja. Karena kita ini memandang, mengenal sudah bahwasanya diri kita itu dipanahkan sama sekali dengan keadaan kita ini, bahwasanya mengakui bahwasanya semua yang ada ini kita pandang diri kita ini dari atas, dari bawah, dari samping, dari kiri dan kanan, diliputi oleh pandangan kita seorang, dalam artian kita meyakinkan bahwasanya diri kita ini ada mewujud kecuali diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita seberatan senantiasa dibukakan futuhat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan untuk mengamalkan, diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan lezatnya ma'rifah dan sebenar-benar lezatnya ma'rifah itu. Mudah-mudahan kita seberatan bisa merasakannya. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balima ghasidana wa firlana ma madha si'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balima ghasidana firlana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balima ghasidana wa firlana ma madha si'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha yusdil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha yusdil khatimah. Ya Allah biha, biha ya Allah yusdil khatimah.